Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang percabangan ya, percabangan terutama di dalam pemrograman berorientasi objek yang kita pakai bahasa Java nanti ya. Ya, pertemuan 11 ya. Konsep percabangan ya. Ya, learning outcomes-nya nanti kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep percabangan pada PBO atau pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang kedua, memahami dan membuat contoh percabangan dalam pemrograman berorientasi objek ya. Nah, di sini ada nanti outline materi kita, yaitu yang pertama definisi dan konsep percabangan, kemudian pertama percabangan ada if, kemudian if else, if else ya. Kemudian ada switch case. Kemudian nanti kita akan bahas juga percabangan di dalam percabangan atau sering disebut dengan nested if gitu ya, nested conditional nested ya. Baik, nah kita lihat dulu apa sih percabangan itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di alur program di sebelah kiri ini ya, ini alurnya biasa, dari mulai ini sampai selesai dia akan dieksekusi berurutan ya. Jadi mulai ini awal, kemudian ditampilkan selamat pagi, tampilkan selamat datang, tampilkan selamat sampai jumpa ya. Jadi ini alur program yang sederhana tanpa menggunakan percabangan. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan ya. Ini kita menggunakan percabangan. Percabangan di flowchart kita menggunakan ini ya, tanda apa ini, wajik ya. Ini ya, wajik seperti ini. Ini tandanya adalah kondisional atau percabangan. Ya, kita bisa dilihat di sini dari mulai, kemudian print selamat pagi ya. Kemudian selamat datang. Kemudian di sini ada opsi mau keluar gitu ya. Nih, saya besarkan dulu. Nah, gini ya. Ada opsi mau keluar gitu ya. Kalau tidak, maka tampilkan output tidak jadi keluar. Kemudian selesai. Atau mau keluar jawabannya iya, maka tampilkan sampai jumpa gitu. Kemudian selesai ya. Nah, ini adalah contoh alur program sederhana menggunakan percabangan. Jadi kita bisa simpulkan gitu ya, percabangan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk membuat atau menyebut alur program yang bercabang gitu ya. Bercabang. Jadi ada opsinya, ada pilihannya. Mau diapakan gitu ya. Ya, ini yang sebelah kiri tanpa percabangan, di sebelah kanan ini dengan menggunakan percabangan gitu ya. Baik, kita masuk pada percabangan yang pertama, yaitu percabangan if. Ini seperti yang kita pernah pelajari di dasar pemrograman ya. Itu juga ada if di dalam apa namanya PBO ya, PBO. Nah, yang pertama ini percabangan if, hanya if saja. Artinya percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Ya. Artinya pilihan yang dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar atau true ya. Jadi ini kondisi, if kondisinya jika true maka akan melakukan suatu. Jika false maka kerjakan yang lainnya atau tidak melakukan sesuatu ini gitu ya. Langsung selesai misalkan di sini. Ya, jadi ketika memenuhi kondisi if ini maka akan melakukan sesuatu. Jika tidak maka akan lanjut perintah berikutnya atau bisa juga di sini selesai misalkan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh sederhananya kondisi belanja, misalkan
untuk mendapatkan hadiah ya. Misalkan di sini ketika belanjanya di atas 100.000 maka dia akan dapat hadiah gitu. Misalkan seperti itu ya. Kita pakai import scanner ya. Class scanner di sini kita pakai untuk melakukan input nantinya, untuk menangkap input ya. Kemudian ini main kelasnya ya, ini kita buat objek dulu, scan gitu ya. Jadi untuk menangkap inputan nanti. Kemudian kita berikan informasi total belanjanya berapa gitu ya. Kemudian kita set belanjanya berapa menggunakan objek scan tadi, menggunakan next int misalkan ya. Kemudian kita cek apakah belanjanya tadi yang kita inputkan itu di atas 100.000 gitu ya. Kalau di atas 100.000 maka tampilkan informasi selamat Anda mendapatkan hadiah gitu ya. Jadi di sini tidak ada else-nya, jadi hanya if. Jadi ketika ini memenuhi, belanja memenuhi 100.000 maka tampilkan informasi selamat mendapatkan hadiah gitu ya. Kemudian tampilkan terima kasih gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang if else ya. Jadi jika if tadi jika kondisinya benar maka kerjakan ini, kalau tidak maka lanjut pada proses selanjutnya. Tapi kalau di if else gitu ya, if else ya, maaf ini salah ketik ya, if else jika kondisi benar maka kerjakan ini gitu ya, kerjakan statement A misalkan ya. Kalau salah maka kerjakan statement B misalkan. Setelah itu baru lanjut. Jadi ada kondisi tertentu yang bisa melakukan atau mengeksekusi statement A, jika tidak itu statement B yang dilakukan gitu ya. Misalkan ini untuk mengecek apakah lulus atau tidak gitu ya. Misalkan jika nilainya di atas atau lebih dari sama dengan 70 maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak maka gagal. Artinya apa? Artinya jika nilainya lebih dari sama dengan 70 dia akan lulus. Jika tidak artinya apa? Jika tidak lebih dari sama dengan 70 berarti kurang dari 70 gitu ya. Berarti kurang dari 70 maka dia akan menampilkan informasi gagal gitu ya, atau tidak lulus. Nah, ini if dan diikuti dengan else gitu ya. Ini ada contohnya seperti ini. If nilai lebih dari sama dengan 70 maka lulus gitu ya. Else gagal gitu ya. Nah, ini ketika program ini, kode program ini dieksekusi maka outputnya akan seperti ini ya. Nama misalkan kita masukkan namanya Joko Tangkar misalkan. Nilainya 80. Maka selamat Joko Tangkar, Anda lulus gitu ya. Karena apa? Karena nilainya lebih dari sama dengan 70 ya. Dalam hal ini 80. Nah, selain menggunakan format penulisan yang biasa gitu ya, if gini, if else gitu ya, kita bisa menggunakan operator ternary. Operator ternary itu penulisannya lebih singkat daripada yang biasa gitu ya. Kita bisa menggunakan operator ternary seperti ini, hanya satu baris gitu ya. Jadi misalkan yang tadi kita tambahkan ya, misalkan saya membuat satu variabel jawaban misalkan dengan tipe data string ya. Kemudian jawaban ini saya set nilai lebih dari 70. Ini artinya jika nilai lebih dari sama dengan 70 kemudian diikuti tanda tanya, artinya maka gitu ya. Ya gitu. Jika nilai lebih dari sama dengan 70 maka ini tampilkan string ini, tampilkan informasi ini. Jika tidak maka menggunakan titik 2. Jika tidak artinya apa? Jika tidak lebih dari sama dengan 70 maka tampilkan ini gitu ya. Nah, maka nanti outputnya seperti ini yang sebelah kanan. Namanya misalkan Asyap, nilainya 67. Kemudian maaf Asyap, Anda gagal. Ini adalah percabangan if else yang biasa ya.
yang ini. Kemudian yang bawah ini tidak lulus menggunakan operator ternary ini ya, hanya satu baris seperti ini. Jadi bisa menggunakan operator ternary atau format ternary ataupun menggunakan yang biasa, boleh gitu ya. Nah, kemudian ada if else. Jadi ini lebih banyak pilihannya gitu. Kalau if else hanya 2, maka if else maka akan ada banyak. Misalkan untuk menentukan grade nilai, misalkan A, B plus, B, C plus, dan seterusnya gitu ya. Ini ada flowchartnya seperti ini. Jika nilainya lebih dari sama dengan 90, jika benar maka grade A. Jika salah maka kasih kondisi lagi. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka jika benar grade-nya adalah B plus. Jika tidak, artinya kurang dari ini gitu ya. Cek lagi apakah nilai lebih dari sama dengan 70. Jika benar maka grade-nya adalah B. Jika tidak lagi maka kasih kondisi lagi. Jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka jika benar grade-nya sama dengan C plus. Jika tidak maka apa selanjutnya gitu ya, seterusnya dan seterusnya. Di sini ada angka 1 dan 0. Keterangannya ada di sebelah kanan. Jika 1 adalah true atau benar dan 0 adalah false atau salah gitu ya. Nah, jika flowchart ini dibikin suatu program maka akan seperti ini ya. Seperti di Dash Pro kemarin ya, di tahun kemarin menggunakan bahasa C ya. Kalau kita menggunakan bahasa Java, jadi hampir mirip ya, ini mirip sekali. Jadi grade-nya mulai A, B plus, B, C plus, C, D, dan E gitu ya. Nah, ketika program ini di running atau dijalankan, kita diminta untuk memasukkan nilai. Misalkan saya inputkan 86, maka grade-nya adalah B plus. Kenapa? Karena lebih dari sama dengan 80, maka B plus gitu ya. Jika diinputkan misalkan 75, maka nilainya adalah B ya, B, dan seterusnya. Ada juga percabangan dalam bentuk switch case ya, switch case. Ini sebenarnya bentuk lain dari if else ya. Bentuk lain dari yang ini gitu ya. Kita juga pernah membahas ini di Dash Pro ya, di tahun lalu. Jadi mirip. Jadi bedanya hanya pada kata kunci switch dan case ya. Format penulisannya beda tapi cara kerjanya sama gitu ya. Coba perhatikan case 1 di sebelah kanan ini ya. Case 1 artinya nilai variabel yang akan dibandingkan, maaf. Jadi nilai variabel yang akan dibandingkan apakah nilainya sama dengan 1 atau tidak gitu ya. Jika nilainya 1, nilai variabel ini 1, maka kerjakan yang ada di kode 1, yang ada di case 1 ini ya. Kode yang di sini akan dikerjakan, kemudian break, selesai gitu ya. Kalau tidak, cek aja lagi. Misalkan variabelnya 2, berarti case yang ada di 2, kode yang ada di case 2 ini akan dikerjakan dan break, selesai gitu ya. Jadi hanya satu case yang akan dieksekusi gitu. Kemudian jika tidak memenuhi semua, jika variabelnya bernilai misalkan 5 gitu ya, karena di sini tidak ada 5, maka dia akan menuju ke default di sini. Default kemudian break. Gitu ya. Nah, di sini ada dua pilihan dua bentuk ya. Misalkan yang pertama ini defaultnya menggunakan break, tapi yang kedua ini tidak menggunakan break. Bisa juga seperti itu ya. Jadi default tidak harus menggunakan break. Karena apa? Karena default ini adalah nilai yang akan selalu dipakai ketika
kondisinya tidak memenuhi ya. Jadi otomatis di sini nanti akan berhenti. Jadi akan menuju ke default dan otomatis akan berhenti ketika kondisi variabel ini tidak memenuhi. Misalkan variabel ini nilainya C misalkan, maka dia langsung ke default, atau D langsung ke default gitu ya. Intinya yang tidak A atau tidak B, dia akan menuju ke default gitu ya. Gitu. Nah, jika dibuatkan programnya maka akan seperti ini ya. Mirip seperti yang di bahasa C gitu ya. Hanya sintaksnya saja yang agak beda untuk yang input gitu ya. Tapi kalau switch case mirip gitu ya. Dan ketika program ini dijalankan maka kita akan diminta untuk memasukkan nama warna lampunya. Misalkan di sini saya memasukkan nama kuning misalkan. Maka akan menuju ke case yang kuning gitu ya. Maka akan menampilkan informasi lampu kuning, harap hati-hati gitu. Jika kita ketikkan merah maka lampu merah gitu ya. Di case merah ini akan dieksekusi kodenya. Lampu merah artinya berhenti. Kemudian break gitu ya. Selesai. Jika kita memasukkan warna lampu selain merah, kuning, dan hijau, misalkan biru gitu ya, maka warna lampu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalam case, dia langsung menuju ke default gitu ya. Ya nanti silakan, ini bisa dicoba teman-teman, bisa dicoba sendiri menggunakan online DGB ataupun menggunakan NetBeans ya, bebas. Baik, selanjutnya kita masuk pada percabangan nested. Percabangan nested merupakan percabangan yang berada di dalam suatu percabangan. Jadi percabangan di dalam percabangan gitu ya. Nested if ya, disebut juga nested if atau percabangan bersarang. Contohnya misalkan ada model bisnis seperti ini di sebuah toko ya. Ketika orang membayar kasir, biasanya akan ditanya, punya kartu member pak, atau punya kartu member bu, atau punya kartu member kak gitu ya. Nah ketika punya kartu member nanti akan mendapatkan diskon misalkan seperti itu. Nah misal kita punya kondisi seperti ini, apakah anda punya kartu member? Jawabannya ada dua. Yang pertama ya misalkan, ya saya punya gitu ya. Apakah belanja anda lebih dari 500.000? Ya belanjaannya lebih dari 500.000 atau tidak? Kalau iya maka dapat diskon 50.000. Kalau tidak maka tidak mendapatkan diskon. Kemudian ada lagi, apakah belanjaan anda lebih dari 100.000? Jika iya maka diskonnya 15.000. Jika tidak maka tidak dapatkan diskon gitu ya. Jadi dapat diskon kalau belanjanya lebih dari 100.000 dan 500.000 untuk yang member gitu ya. Kalau tidak member ya, ini masuk ke kondisi ini tidak ya. Apakah anda punya kartu member? Tidak. Kemudian cek lagi, apakah belanjaan anda lebih dari 100.000? Jika ya maka dapat diskon. Jika tidak maka tidak dapat diskon ya. Jadi ketika tidak sebagai member dan belanjaannya di atas 100.000 maka orang tadi, pembeli tadi akan dapat diskon 10.000 misalkan gitu. Tapi kalau belanjanya kurang dari 100.000 maka dia tidak dapat diskon gitu ya. Ini artinya kondisi di dalam kondisi gitu ya, nested if ya. Ya ini kondisi tadi jika dibuat kondisi berupa flowchart akan seperti ini gitu ya. Punya kartu, punya ya. Satu ini artinya true atau benar gitu ya. Punya kartu, punya. Belanja lebih dari 100.000 ya, berarti diskon 15.000. Jika tidak maka cek lagi, belanja 500.000 lebih enggak? Ya, maka dapat diskon 50.000 gitu ya. Kemudian jika punya kartu enggak punya, lebih dari 100.000 belanjanya, iya maka dapat diskon 5.000 misalkan ya, atau 10.000 gitu. Nah jika dibikin program akan seperti ini ya. Ini if,
Kemudian di dalamnya ada if lagi gitu ya, else ada if lagi di dalamnya gitu. Jadi if di dalam if, nested if gitu ya. Nah, jika program ini dijalankan, maka akan seperti ini. Apakah ada kartu member? Ya. Total belanjanya berapa? 450.000. Maka diskonnya 15.000. Karena apa? Karena kurang dari 500.000 ya. Ya kan? Yang dapat diskon 50.000 adalah yang lebih dari 500.000 belanjaannya. Kalau belanjaannya di atas berapa 100.000, maka dia diskonnya 15.000 gitu ya. Maka 450.000 ini masuk pada kondisi yang ini. Akan dapat diskonnya 15.000, jadi bayarnya 450.000 dikurangi 15.000, jadinya 435.000 rupiah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita mengenal lagi fungsi equal is ignore case. Artinya apa? Ini ya, di baris ini ya. Equal equals ignore case ya. Equal ignore case. Artinya digunakan untuk membandingkan string dengan tidak memperdulikan huruf besar dan kecilnya. Jadi ketika kita punya suatu string yang ingin kita bandingkan gitu ya, dengan tidak menghiraukan huruf besar kecilnya, kita bisa menggunakan fungsi equals ignore case. Tapi kalau kita menghiraukan atau mempedulikan huruf besar kecilnya, kita bisa menggunakan fungsi equals ya. Artinya fungsinya sama. Ini khusus string ya. Jadi khusus string kita pakai fungsi ini. Tapi kalau bukan string, kita bisa menggunakan operator seperti ini, perbandingan ya. Operator perbandingan seperti biasa. Kalau di Java seperti itu ya. Jadi kalau string, kita bisa menggunakan string fungsi ya, fungsi string ini. Tapi kalau tidak, atau misalkan nilainya float atau integer, maka kita bisa menggunakan operator perbandingan seperti biasa gitu ya. Nah, ini ada latihan yang nanti kalian bisa kerjakan dan bisa kalian kumpulkan via Google Classroom ya. Sudah saya sediakan formnya, nanti silakan diisi, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, latihannya atau tugasnya seperti ini. Buat program menggunakan bahasa Java dengan ketentuan kondisi sebagai berikut. Ada larangan mudik gitu ya. Pilihannya iya atau tidak. Jika iya, maka cek lagi perlu rapid test. Pilihannya ada dua juga, iya dan tidak. Jika iya, maka outputnya sertakan hasil negatif rapid test. Jika tidak, artinya tidak perlu rapid test, maka tidak boleh mudik ya. Karena nggak punya rapid test gitu ya, dianggap tidak boleh mudik. Tapi kalau ada larangan mudik dijawab tidak, berarti boleh mudik dong gitu ya, karena tidak ada larangan mudik, berarti mudik boleh gitu ya. Jadi ini menggunakan nested if ya, atau percabangan bersarang gitu ya. Ya, kalian boleh menggunakan if else, boleh juga menggunakan switch case, bebas ya. Yang penting dikerjakan dan outputnya sesuai dengan kondisi seperti ini ya. Silakan kalian kerjakan paling lambat Senin 10 Mei 2021 via Google Classroom pada kelas praktikum pertemuan 11 ya. Di sana sudah saya sediakan formnya, tinggal kalian isi jawabannya. Boleh menggunakan online DGB ya. Kalau online DGB kalian bisa share linknya saja ya. Atau kalau kalian menggunakan NetBeans, silakan kode programnya kalian kirim ke form yang sudah saya sediakan. Baik, untuk referensi kalian bisa baca materi ini ya, yang sudah saya share di awal perkuliahan. Dan yang kelima ini, khusus yang kelima ini, saya ngambil juga materinya dari petanikode.com pada materi Java percabangan ya. Kalian bisa buka ini juga
untuk latihan-latihan. Baik, sekian dari saya. Silakan nanti dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan maksimal, dengan jujur, ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.